sedikit aja ya. Kalau terkait masalah kemarin Novi di BAP itu, saya rasa itu sebagai pelapor ya, wajar dia harus memberikan keterangan lebih lanjut sehingga dipanggil oleh pihak penyidik untuk menceritakan persoalan-persoalan yang laporkan ya, sehingga akan ada langkah-langkah hukum selanjutnya yang akan ditentukan oleh penyidik berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh si Novi sebagai pelapor. Saya rasa itu hal yang positif ya, karena orang yang melaporkan ya tentu ketika dipanggil harus kooperatif juga untuk memberikan keterangan yang lebih lanjut. Tapi disayangkan nggak sih Bang, awalnya kan fokusnya masalah pengobatan atau donatur keuangan itu dan prosesnya ada saling lapor. Dan Abang sebagai kuasa hukumnya donatur, gimana langkah-langkah untuk sudah itu lebih jelas? Sudah 6 tahun. Ya, jadi kalau kita bicara disayangkan atau tidak, tentu kita merujuk kepada persoalan awal. Ya. Seharusnya ini karena kegiatan ini adalah filantropis ya, kegiatan sosial di mana masyarakat dihimbau oleh penyelenggara yaitu Novi sebagai inisiator untuk mengumpulkan biaya membantu Agus secara sosial. Kalau bila ada polemik yang berkembang atas adanya pemahaman yang berbeda, tetap konsisten di dalam pelayanan sosial ini dilakukan secara persuasif dan kekeluargaan. Nggak perlu harus melakukan konsultasi. Tapi kita lihat faktanya kan Novi sudah dilaporkan lebih dulu, begitu ya. Nah, ketika orang dilaporkan lebih dulu, pasti akan ada rasa di dalam suasana kebatinannya itu terus gue ini mau bantu gitu ya, gue ini mau bantu tapi yuk bikin seperti saya. Artinya berlanjut dengan perkembangan kasus ini sehingga Novi akhirnya dilaporkan kembali oleh bagian daripada tim kuasa ya, yang menurut saya ini justru memperkeruh suasana walaupun diatur oleh undang-undang, tapi seyogyanya semua pihak harus menahan diri harusnya. Nah, langkah-langkah yang pada saat ini diambil oleh sikap donatur mengikuti perkembangan, namun dalam beberapa waktu kita menghimbau akan adanya perdamaian jilid terakhir ya, bukan jilid 3. Kalau ini justru juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka berarti harus maju kepada proses peradilan untuk menguji fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak menjadi sesuatu yang sumir nantinya. Gitu. Jadi kita juga nanti akan memintakan semua pihak yang dimana pada saat kita mendaftarkan gugatan kepada PN Tangerang, tentu pihak Novi sebagai penyelenggara dan Densu adalah turut tergugat, ya, turut tergugat, dan di sana nanti akan dijelaskan secara detail persoalan-persoalan ini sebagaimana di dalam gugatan kami menghimbau supaya turut tergugat ikut membuat terang masalah ini di depan majelis atau persidangan. Tapi kan Densus sendiri kan melakukan bahwa dia sudah tidak ikut campur. Mengundurkan diri, Bang. Atau mengundurkan diri, gimana nih? Tapi mengundurkan dirinya dalam hal perdamaian ya, jadi nggak mau ikut campur lagi selain itu perdamaian. Gimana menurut Abang Saya sebagai memang pihak? sudah melihat itu di media. Tentu memang apa yang disampaikan Mas Densus sebagai penyelenggara podcast waktu itu adalah merupakan mewakili suasana kebatinan dia supaya ia tenang dengan kondisi ini, karena berapa kali ia menghimbau supaya diadakan perdamaian namun tidak menemukan solusi perdamaian, sehingga ia menahan diri untuk tidak mencampuri urusan masalah donasi Agus ini. Tentu dengan narasi terakhir yang disampaikan, dia akan ikut apabila perdamaian ini terjadi. Nanti kalau perdamaian ini seperti yang dimintakan oleh donatur di dalam jilid terakhir nanti, maka saya pikir si Mas Densus akan ikut juga berandil di dalam perdamaian ini supaya suasana menjadi lebih baik. Tapi kan tujuan seorang kuasa hukum donatur ini poinnya apa sih Bang? Karena kan masih bertanya-tanya ya kan soal donatur atau uang itu kemana dan ada penghasilan maksudnya dari sisi itu Bang. Karena kan saya lihat nih Novi lebih bergegas untuk maaf ya kemarin saya membicarakan seorang aktivis. Gimana Bang? Jadi begini ya, persoalan Novi mau memenjarakan AL ya, ini adalah persoalan urusan pribadi yang menurut yang bersangkutan sangat mengganggu martabatnya sebagai seorang perempuan ya. Kalau persoalan tentang masalah donasi yang dimaksudkan ini, tentu kami juga sangat berharap awalnya itu ya, ketika uang itu dianggap ada penyimpangan, maka diambil alih oleh yayasan. Kasih tahu ke kami, gitu loh, ya. Kasih tahu ke kami. Namun kami kan
nggak juga sampai hari ini, hanya mendengar. Nah, maka itu kami mintakan di pengadilan supaya nanti ya itu dijelaskan gitu. Kami belum tahu uangnya di mana secara detail, tapi secara umum uang itu ada di yayasan. Tapi kan paling nggak mengetahui, paling nggak di audit, abang setuju nggak? Oh ya, jadi gini, kemarin itu dari pihak Kemensos juga, kalau yang dia misalnya di atas 500 juta, itu kan ada audit. Kalau di bawah 500 juta internal, itu sudah disampaikan ke sana. Kan dia audit itu sah-sah saja sih, mengetahui proses yang terjadi terhadap bagaimana kondisi uang yang sedang diamankan oleh pihak yayasan. Bang, kemarin kan dari pihaknya mantannya Agus sendiri juga mengunjungi, yaitu Agus sendiri. Pihak dari mantan atau pihaknya sendiri bilang bahwa tidak kemungkinan untuk bisa sembuh total atau buta permanen. Yang mana? Siapa di inisialnya? Mas FA. Farhad datang ke rumahnya Agus, melihat kondisinya, dia mengatakan bahwa tidak bisa diobatin atau buta permanen. Gimana? Ya, jadi begini ya, tentu kita pada saat ini prihatin ya dengan kondisi yang dialami oleh Agus. Tentu Agus kalau dibilang saat ini oleh pernyataan keterangan Eva tidak dapat disembuhkan, kita sangat prihatin sekali ya, sangat prihatin sekali. Mudah-mudahan ya tentu akan ada pemulihan yang lebih baik. Nah, untuk apa yang disampaikan oleh Eva, memang kita melihat kemarin di media itu Eva ini mengunjungi Agus dan kondisinya saat ini semakin semakin sulit untuk melihat itu kira-kira. Ya, untuk itu kita sangat prihatin lah ya, karena tidak ada pula orang yang mau mengalami kondisi demikian. Oke, tapi kan abang sendiri melihat bahwa ini kan masih berbelit-belit. Nah, abang juga tetap sudah poin dan kapan sih bang di PN Tangerang pengajuan donatur untuk disidangkan, dan biar jelas nih bang. Iya, jadi memang kalau berdasarkan relas panggilan dari PN itu akan dilaksanakan sidangnya itu di tanggal 8 Januari. Walaupun nanti akan mungkin dimulai dengan agenda untuk mediasi dengan mediator ya, yang diinisiasi oleh pihak PN. Nah, tentu sebelum sampai kepada tanggal 8, kita udah sampaikan agar ada satu evaluasi terhadap semua pihak untuk menahan diri, apakah ini bisa kita selesaikan dengan cara berdamai sehingga tidak harus melalui proses peradilan. Gitu ya. Proses peradilan ini adalah langkah-langkah yang memang nantinya apabila keegoisan kita masing-masing tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka kita juga berpikir seperti ini sebenarnya. Kita ini kan banyak profesi dari berbagai macam profesi advokat yang datang untuk menangani perkara ini dari berbagai pihak ya. Kita kalau memahami ini, kita sebagai teladan hukum harusnya tanpa diintervensi oleh lembaga manapun, kita harus bisa menyelesaikan ini. Karena ini persoalan sederhana, tapi kok dibikin jadi jelimet, saya juga bingung gitu ya. Ini persoalan yang sangat sederhana, tapi jadi jelimet gitu ya. Ada episode selanjutnya yang sampai seakan-akan orang menganggap ini adalah sebuah drama, dugaan orang ya kan. Drama yang ada traumatis, ada dramatis dan lain-lain. Kita mau buat konsep penyelesaian donasi ini secara elegan atau tidak, maka kita mengajak bergandeng tangan kepada seluruh pihak atau kuasa untuk menahan diri, terus kemudian menunjukkan integritas kita sebagai kuasa hukum, mengarahkan masalah ini bisa selesai dengan jalur perdamaian. Tapi kuasa hukum dari donatur 7 benang merahnya ke siapa bang? Apa langsung ke Novinya sendiri, apa gimana bang? Jadi gini ya, kalau donatur itu berada pada posisi penyeimbang, awalnya donatur tidak mau ikut-ikutan. Ini kan keseluruhan ini hanya masalah persoalan si Agus dengan si Novi. Nah, namun pada faktanya ini menuju ke kisruhan sehingga tidak selesai, dan akhirnya donatur muncul ke permukaan. Karena apa donatur muncul ke permukaan? Ada uang yang selama ini yang diserahkan oleh donatur harusnya sampai kepada tujuan, tapi ternyata uang itu sekarang tidak ada menurut informasi keterangan. Maka kita sampaikan kepada pihak tergugat, yaitu Agus, bahwasannya kita ingin mempertanyakan uang kita itu ada di mana, walaupun sudah kita dengar ada di yayasan. Nah, tentu kalau memang menurut keterangan yang disampaikan oleh kuasanya yaitu Eva, uangnya ini sudah diambil alih oleh yayasan, ya kami nanti mau minta pertanggungjawaban. Mungkin kami akan tahu, kami sudah somasi nih ya, si Novi yayasannya ya, kami sudah somasi untuk menunjukkan ya bagaimana niatan mereka juga untuk proses persoalan ini. Karena uang itu kan sampai sekarang masih ada di sana. Nanti kita lihat, saya nggak tahu apakah nanti donatur di dalam persidangan tentu sesuai dengan konsep yang sudah dibawakan, yaitu polling. Polling ini adalah salah satu sistem sebagai wadah di mana seluruh donatur ikut memberikan keputusan di dalam suara.co.id sebagai sistem yang dibangun. Di situ nanti kita mau sampaikan kepada mereka, kalau merujuk kepada itu, maka nilai atau value yang disampaikan kepada Agus ini bisa kecil, dugaan saya, kalau berdasarkan itu.
Tapi kalau kita berdasarkan perdamaian, kita bisa sepakat bersama-sama. Gitu loh. Bang, tapi dari Tenovi sendiri udah ada komunikasi lagi belum sih Bang yang update-nya maunya nih donasinya gimana gitu? Seperti apa? Silakan, ini udah bergulir ya gugatannya, gimana kok dari Tenovi ke pihak donatur? Jadi gini, kita sama pihaknya Teknopi itu belum ada komunikasi karena kita sedang fokus pada gugatan kita. Mereka juga turut tergugat soalnya kan. Jadi kita nggak mungkin membangun komunikasi kepada mereka turut tergugat. Nanti kita ini yang lebih serunya di peradilan ini kita akan menghadapi mereka semua, gitu ya. Baik itu tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, bahkan turut tergugatnya ada Kemensos. Bang, abang berkekar bahwa abang kuasa hukum dari donatur. Namun dari pihak klien atau kuasa hukum dari Novi sendiri bertanya bahwa benar nggak itu dengan 500 donatur dan punya ada hitam di atas putih nggak Bang? Biar masyarakat atau para kuasa hukumnya. Jadi ini menurut saya sesuatu hal yang nanti akan kita buktikan di pengadilan ya. Karena kita jangan menggunakan satu pemikiran yang akhirnya membuat masyarakat itu jadi bingung sendiri. Kita ini mau menyelesaikan masalah, jangan bikin bingung masyarakat dong ya. Ini kita jelas 1792 KUHP adalah pemberian kuasa. Kalau tidak ada kuasa daripada donatur, kita sebagai kuasa hukum nggak akan mungkin tampil ke permukaan. Ini aturan mainnya. Jadi kalau dikatakan mungkinkah ada kuasa dari 577 itu pertanyaan menurut saya bukan pertanyaan seperti itu harus yang disampaikan ya. Harusnya yang disampaikan itu adalah semoga persoalan yang sekarang sudah menjadi kekisruhan ini dengan adanya donatur bisa menjadi penyeimbang dan melahirkan jalan keluar yang baik, tentu dapat dilihat oleh masyarakat, penyelesaiannya elegan dan tentu tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Bang, katanya Tenovi pas ditanya uang itu mengapa belum diserahkan kepada Agus, Tenovi bilang katanya ini adalah amanah daripada para donatur yang masih disimpan di yayasan. Benar itu? Sekarang gini ya, kalau dibilang amanah itu mungkin secara psikologis langkah pertama yang diambil oleh penyelenggara yaitu Novi ketika uang itu diduga digunakan dengan menyimpang, dia ambil secara psikologis bahwasanya itu adalah amanah. Waktu itu kuasa belum ada, gitu kan? Kita belum ada waktu itu kuasa, waktu diambil alih itu, gitu kan? Nah, ketika memang ada orang, jadi gini ya, ketika ada orang memberikan donasi pada penyelenggara atau inisiasi, amanahnya itu pasti adalah untuk sesuai tujuan awal. Misalnya untuk pengobatan mata, pasti amanahnya yang ditangkap adalah untuk itu. Kalau digunakan kepada yang lain, ya, atau kegunaan yang lain, berarti ini kan tidak amanah. Kalau tidak ada amanah, berarti dianggap dia harus menjaga amanah itu. Mungkin pemikirannya seperti itu, gitu kan? Pemikirannya penyelenggara seperti itu, maka diamankan. Tapi kalau sudah diamankan, kalau itu memang dikatakan adalah amanah daripada donatur, kasih tunjuk dong ke kami, gitu. Ini loh uang udah kami amankan, gitu kan? Uangnya sekarang ada mau seperti apa, nanti terserah bagaimana para pihak bisa mengambil kesimpulan. Gitu. Berarti abang sebagai kuasa hukum donatur sebaiknya gimana sih Bang? Uangnya itu apa dipegang Novi atau udahlah serahkan aja ke Kemensos? Kalau kami dari kuasa donatur, ada polling yang menjadi standar nantinya. Acuan adalah polling ini adalah donatur yang mengisi kuesioner itu atau suara kode itu adalah pilihannya kan ada beberapa ya. Satu diserahkan kepada Agus, nilainya berapa? Baru nanti diserahkan kepada donatur atau diserahkan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Tahu nggak teman-teman yang paling banyak mana? Untuk bencana sosial yang lain yang lebih membutuhkan. Karena masyarakat Indonesia itu banyak, bukan hanya si Agus ini, banyak masyarakat Indonesia. Sekarang saya tanya teman-teman ya, kalau memang misalnya katakanlah kayak si Agus ini sekarang matanya sudah buta permanen, ada misalnya nanti biaya yang dibutuhkan berapa pengobatannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Voling 200 juta atau berapa gitu ya, atau 250 juta. Terus ada kebutuhan yang lain, bencana lain yang harus kita bantu. Kira-kira salah nggak sih sebenarnya kalau kita membantu masyarakat yang lainnya? Gitu loh. Apalagi Kemensos juga bilang kemarin, untuk pengobatannya Agus fokus ya, kita oke pengobatannya fokus, tapi untuk melihat lagi kan mungkin nggak bisa, ya kan? Tapi ke pengobatannya oke, kita sisihkan nanti 250 juta atau berapa. Nah, kalau ada lagi masyarakat yang lain sebagai keluarga kita di Indonesia ini yang mengalami musibah juga, kita bantu karena ada itu. Apakah itu salah? Ini sosial bukan hanya untuk satu orang. Sosial bisa ke siapa saja, karena Teknopi tidak khusus dia untuk melayani satu orang saja. ODGJ juga dia layani, semua juga dia layani kan. Gitu. Jadi ya jangan sampai ya, maksud saya gini, ini perdamaian yang dibuka oleh donatur adalah langkah yang terakhir, bukan langkah yang ketiga ya. 3 ini karena bisa muncul 4, 5 dan 6. Kalau yang terakhir supaya ini direspon dengan baik. Jangan sampai nanti akhirnya diputuskan uang ini diambil diberikan kepada yang lain. Ya kan? Akhirnya babak belur kan? Gitu. Jangan sampai seperti itu.
Tapi untuk memperkeruh nggak sih bang? Maksudnya kan proses pengadilan itu kan lama tahap-tahapnya bang, dan ada Justru banding kita kan lah. bilang, kita kan memintakan supaya semua pihak memberikan hatinya masing-masing supaya ini bisa diselesaikan. Kalau lewat pengadilan, ini kita hanya bukan tingkat 1 PN aja, bisa sampai kepada bandingnya, belum lagi di kasasinya, belum lagi laporan kita yang di polisi, di Polda kan. Kasihan sebenarnya, Agus nanti akan dibawa-bawa ke Polda lagi, diperiksa lagi, ya kan? Gitu. Maka kalau memang bisa selesai dengan baik, ya kita selesaikan dengan kekeluargaan. Sudahlah, ini sudah hampir berbulan-bulan, kita sebagai kuasa hukum semua harus mulai bergandeng tangan supaya masalah ini bisa ada titik terangnya. Kasihan juga melihat si Agus gitu loh. Secara jujur, kita secara manusiawi, kasihan melihat si Agus, walaupun pada faktanya dia waktu itu kenapa mesti harus dia melaporkan juga si Novi. Walaupun ada misalnya nasihat-nasihat hukum dan lain-lain, sah-sah saja secara hukum. Tapi ini justru kan membuat masalah jadi panjang gitu. Bang, itu kata pengacara Agus FA atas sama Alvin Lim pernah mengatakan apabila dana itu para donatur akan diberikan dilaporkan oleh pihak kepolisian apabila dana itu di polling gitu bang, tidak diberikan ke Agus bang, sebagian bang. Saya lihat begini ya, orang kalau mau bicara tentang lapor polisi, ini adalah hak seluruh rakyat Indonesia diatur oleh konstitusi untuk melaporkan apabila diduga ada hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Apakah ini hanya milik mereka? Milik semua orang. Ya kan? Ada lagi katanya begini, kalau donatur merasa misalnya nggak terima uangnya, minta di Alvin Lim. Begitu kan? Iya, betul. Ambil di sana. Iya. Bahkan Alvin Lim juga menyatakan, udah saya nanti siap bertanggung jawab. Iya. Gitu kan? Nah, pertanyaannya, kalau misalnya besok uang ini udah diserahkan kepada kegiatan sosial lainnya, misalnya orang yang lebih membutuhkan di masyarakat Indonesia, terus kita minta, mereka bilang kepada kuasa donatur atau kepada kita, ya uangnya udah dipakai kepada yang lain, kan sama saja. Coba minta aja lagi sama Alvin Lim. Kalau memang mau ikhlas mau membantu gitu loh, sama aja kan? Kalau ikhlas mau membantu, ya apa perbedaannya? Atau kita balik aja, uangnya itu kasih ke kita, uang ini kita kasih ke dia, kita bantu kepada yang lain. Jadi kita jangan menggunakan satu teori-teori yang seakan-akan ini adalah sesuatu hal yang seakan-akan untuk mendiskreditkan pihak-pihak lain, nggak boleh. Saya sampai hari ini tidak pernah mendiskreditkan, ya. Saya hanya berpikir ini kita donatur sebagai penyeimbang. Tapi kalau tidak bisa juga kita membuat masalah dengan selesai, maka peran donatur ini penting di sini nantinya. Ya. Peran donatur akan mengambil langkah-langkah nantinya. Kita udah lakukan pelaporan di kepolisian, kita sudah lakukan gugatan di pengadilan. Ini udah langkah-langkah yang kita lakukan. Maka kita minta kemarin di Kemensos itu kalau kita diundang nantinya, semua laporan, semua gugatan kita akan cabut supaya semua bisa berdamai. Gitu. Ya, teman-teman? Cukup bang, terima kasih banyak bang. Oke ya. Terima kasih.